Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan membagikan firman Tuhan adalah Bapak Hendrik Bun. Untuk hambanya Bapak Hendrik Bun, saya berikan waktu. Silakan Pak Hendrik. Ya, shalom. Kita berdoa apa yang akan kita bicarakan hari ini, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan. Bukan berarti saya Tuhan, tapi saya hanya alatnya Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja melalui kita semua. Dan hari ini saya dipersiapkan Tuhan untuk bisa membawakan apa isi hati Tuhan. Oke? Bapak, kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami, membuka pola pikir kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan isi hatimu Tuhan kepada kami. Tuhan, hambamu tidak tahu apa-apa, tidak tahu mau bicara apa, tapi hamba tahu bahwa ada rohmu Tuhan di dalam hidupku ini Tuhan. Biarlah rohmu yang ada di dalam hidupku ini yang berkata-kata, bukan aku yang berkata-kata. Sehingga kami semua mendapat berkat daripada apa yang Tuhan, roh Bapa sendiri yang memberitahu semua ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap membuka hati kami, membuka pola pikir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Hari ini kebetulan mau bicara mengenai apa namanya, judulnya dari Pak ini Mazmur 3 ya. Mazmur 3 ini bicara mengenai apa bagaimana Daud melarikan diri dari anaknya sendiri. Lucu ya, melarikan diri dari anaknya sendiri karena anaknya itu kudeta. Ya, nah ini kita mau ada Pemilu. pemilu, saya lupa. Pemilu. Nah, ini pemilu yang terjadi di mana di keluarganya Daud lucu-lucuan. Kenapa? Karena anaknya yang kudeta bapaknya sendiri. Ya, caranya gimana? Caranya itu bisa dibaca di buku Samuel ya, 2 Samuel. Nah, cara kudetanya tuh keren. Ya, dia pakai taktik perangnya begini, bukan taktik perang, taktik mengambil isi hati rakyat. Ya, tapi firman Tuhan mencatat bahwa dibutuhkan waktu kalau nggak salah berapa puluh tahun gitu loh, supaya si Absalom nih ya, ceritanya Absalom mendapatkan kursi kedudukan itu. Jadi, dan kembali lagi Daud seorang raja yang diberkati Tuhan bisa takut, ya. Dia bukan takut gimana, tapi dia takut karena yang mau mengambil nyawanya anaknya sendiri gitu loh. Ya, dia adalah manusia. Daud ini adalah orang yang takut akan Tuhan, ya. Dia tinggal pencet Daud Daud tuh tinggal pencet anaknya selesai gitu ceritanya. Tapi entah gimana dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya tidak akan bahas itu semua karena itu nanti Ibu Ayu, apakah Mazmur 3 ini akan dibahas kembali oleh Pak Stephen? Pak ini? Enggak Pak, enggak. Oh enggak ya. Jadi Karena siapa nanti yang dia pindah soalnya, pindah hari. Menurut Pak, sebaiknya saya kasih tetap Mazmur 3 atau kalau Pak sudah bahas, mungkin saya akan skip. Dia minta saya kasih topik lain, Mazmur yang berikutnya. Ya wes, kita lihat Mazmur 3 hari ini ya. Karena yang dibahas Mazmur 3, kita baca di Mazmur 3. Persiapannya Tuhan yang persiapkan semua. Ya, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ya. Ini kalau kita baca judulnya dulu ya. Saya gini, kembali lagi, caranya saya mengeksegesis atau caranya saya membaca firman Tuhan itu enggak. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang. Enggak. Saya mikir. Saya bacanya mikir. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Keren banget. Panval masih ada? Panval? Masih. Coba Pak kasih tahu saya Pak. Ini Panval udah ikut saya gitu lama. Coba. Kira-kira kalau judul kayak begini, menurut Panval gimana? Ya, aneh juga ya. Hah? Ya, bagaimana kalau menghadapi musuh, tapi kok faktanya dia
bernyanyi-nyanyi. Itu pemikiran yang sama dengan saya. Kalau udah dengar begini, Pak Anfal, saya bisa kasih khotbah ini ke Pak Anfal. Selesai, Pak. Bener. Ini orang menghadapi musuh bisa nyanyi. Yang paling gampang zaman sekarang orang menghadapi utang bisa nyanyi. Betul? Betul, betul. Sulit menghadapi musuh bernyanyi di pagi hari. Kita bisa lihat kalau orang stres sama nggak stres gimana dari wapanya, Pak. Dari saldonya. Dari saldonya. Dari wajahnya, betul. Orang kalau stres, kalau orang udah kayak udah utangnya begitu banyak, melek mata kayak bisa nyanyi. Yang ada di pikiran dia, aduh, gimana bayar utang? Aduh, nanti tukang tagih datang. Kan gitu. Ini bisa bernyanyi. Ini menunjukkan, ya gimana, Bu? Bisa juga dari topik nyanyiannya. Bisa jadi, kenapa enggak? Tapi kan kalau walaupun itu topik nyanyian, ya dia sedang bernyanyi gitu loh. Artinya apa? Dia bergembira. Ini artinya dia lagi sedang bergembira menghadapi musuh. Sebelum masuk ke sana, ini cara pikir ya. Ini cara pikir. Apa yang kita ketahui tentang Daud? Bagaimana Daud menghadapi musuhnya? Bagaimana Daud berperang? Bersama Tuhan. Ya, pertanyaannya, kalau Cece Agatha seorang Daud, lalu musuh-musuhnya sekelilingnya dia itu dia sikat semua dengan gampang atau susah? Dengan gampang. Karena Tuhan beserta Daud. Lalu kita lihat track record-nya dia. Tahu kan track Ya. record sejarah hidupnya dia. Dia dari umur 15 ngalahin siapa? Goliat. 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 Artinya ini orang pengalamannya luar biasa nggak dalam hal berperang? Luar biasa. Luar biasa. Bersama Tuhan ya. Ya, pengalamannya dalam menghadapi musuh. Ya kan? Yes. Gitu. Singa Jadi aja ini dicapik-capik, Pak ya. singa, beruang, dia bilang ada singa, ada beruang, segala macam. Ya, itu Iya. ya. Nah, Makanya dia bilang Goliath is a dog. bisa dong. Betul, bukan dia bilang. Tapi pemikiran dia melihat Goliat itu seekor anjing, maka Goliat yang dilihat oleh Daud, saya ini emang kamu pikir saya anjing? Sudah Dia mental ngomong breakdown itu Hendrik. Mental breakdown sudah. Ya toh? langsung runtuh. Ya. Ada anak kecil datang melihat kita, kamu ini anjing, dianggap anjing. Good. Yes, I like it. Jadi kita melihat cara pandang. Dulu saya pernah bertanya, di dunia rimba, hutan rimba, rajanya hutan rimba siapa? Singa. Singa. Setuju semua? Pak Alfa setuju? Setuju. Pertanyaannya, Tujuh lah. ada nggak binatang yang lebih besar dari singa? Ada beruang. Beruang, apalagi? Gajah. Gajah, apalagi? Giraffe. Jerapah. Jerapah, apalagi? Jerapah, gedenya itu nih, kalau kita lihat di YouTube, singa itu cuma segini kakinya. Kecil, singa itu kecil. Dia nggak kecil. Lalu itu apa? Buffalo, gede buffalo. Ya. Lebih besar dari singa. Apa tuh? Kuda Nil, Badak. gede. Kuda Nil besar. Next time kita ke Afrika, ke 5 itu, melihat 5 yang gede-gede. Pertanyaannya, kok bukan mereka jadi raja hutan atau raja raja rimba? Kenapa harus singa? Singa paling berani. Hah? Singa paling berani.
Oke, betul, paling berani. Apa yang lain nggak berani? Yang lain lawan singa berani juga. Cuman kenapa? Singa itu dianggap rajanya. Dan Alkitab memakai singa, nggak pakai yang lain. Karena Tuhan dilambangkan singa toh, Ya, Yehuda. kenapa gitu? Kenapa dianggap singa sebagai rajanya? Karena cara pandang yang berbeda. Gitu loh. Cara pandangnya berbeda. Bedanya di mana? Ada yang tahu nggak? Kenapa Raja Singa bisa berbeda dengan binatang yang lain? Karena ada sandiwara The Lion King. Ada Tuhan tidak Wednesday. menciptakan singa untuk jadi Raja Singa. Ah, Tidak. Singa itu kita sebagai manusia yang apa namanya? Yang membuat sebuah pemikiran bahwa singa inilah rajanya. Cara pandangnya yang berbeda, Ceh. Ya, Bapak Ibu oh, sekalian. Cara pandang kenapa? singa. Ya. Kalau binatang yang gede-gede lain tadi itu yang beruang, badak, kudanil, Hmm, gajah, jerapah, hmm, kerbau, buffalo segala macam, itu melihat singa, itu kayak takut. lihat apa dong? Itu kayak mereka itu anjing. Mereka itu seperti makanannya singa. Singa lihat yang gede-gede, Hmm, bukan lihat lu gede. Itu lu makanan gua. Itu loh hmm, yang membuat beda. Singa lihat binatang besar-besar, dia bukan takut. Ini makanan saya. Saya mesti hmm. tetap saya mesti makan. Ya, ya, ya. Cara pandang. Begitulah cara pandangnya si Daud kepada Goliat. Kamu ini anjing. Saya nggak perlu bawa yang lain-lain, saya bawa tongkat aja. Makanya Goliat bilang, emang saya anjing, kamu kemari bawa tongkat? Yang Goliat yang gede, dia melihat si Daud bawa tongkat, jadi merasa ciut. Ciutnya apa? Jangan-jangan gua makanan dia. Kira-kira gitu. Karena yang dilihat bukan Daud. Sebelum Goliat bicara, Daud berkata, kamu mendatangi aku dengan lembing, tapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam, pencipta Catapult dan batu. ya. Aku datang dengan nama dari segala nama, pencipta langit dan bumi. Kemungkinan besar yang Goliat lihat tuh, ini ada sebuah kekuatan yang sangat besar. Tanpa sadar mulutnya ngaku dia itu anjing. Ya. Jadi ini latar belakang. Bagaimana cara pandang kita menghadapi masalah. Ya, ini bicara bagaimana Daud menghadapi masalah. Ini baru ngomong nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ini baru cerita judulnya doang. Ini ada berapa ayat di sini totalnya? Ada 9 ayat. Ya, nanti saya akan kita akan bicara 3 ayat, sisanya Pak Anfal, Ya. Pak Anfal ya. Sisanya Pak Anfal yang khotbah ya. Mazmur Daud, artinya Daud sedang bernyanyi. Dikatakan nyanyian pagi. Pagi-pagi, melek mata, minum kopi, nyanyi. Menyanyi dalam menghadapi musuh. Musuhnya anaknya sendiri. Si Absalom, saya sudah cerita bagaimana Absalom mengambil hati rakyat selama berpuluh-puluh tahun untuk mengkudeta bapaknya sendiri. Tapi apa kata Daud? Kembali lagi, cara pandang. Cara pandang kita melihat masalah itu seperti apa? Disinilah letaknya. Tanya kenapa sama Cece? Gampang nggak kira-kira Daud mengalahkan musuh? Cece bilang, Gampang. gampang. Karena ada Tuhan. Tuhan. Dengan mengakui adanya Tuhan,
dalam hidup kita, kita sadar betul kita ini nggak bisa apa-apa. Hmm. Kita tahu diri. Daud dengan segudang pengalamannya dia perang nih, segudang. Tetap, ya Tuhan. Dikatakan, ya Yes. Tuhanku. Hmm. Tetap dia katakan, Tuhan. Artinya apa? Ada musuh di dalam selimut. Dia nggak tahu. Berpuluh-puluh tahun anaknya sedang mengkudeta bapaknya. Dia nggak tahu. Artinya apa? Dia sadar. Tanpa pertolongan Tuhan, dia bukan apa-apa. Hmm. Dan kita kan, saya nggak tahu apa-apa. Beneran. Yang ada adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh yang memimpin hidup kita. Kalau kita tidak dipimpin Roh dalam hidup kita, kita akan merasa diri kita paling benar. Kita akan merasa diri kita paling kuat. Kita akan merasa diri kita ini segala-galanya ada di bawah kita. Lupa. Nyawa itu milik Tuhan. Hmm. Lupa. Kamu hari ini bisa bernapas, besok bisa hilang napasnya. Yes. Nggak ada apa-apanya. Kita ini debu. Debu. Kalau kita sadar di posisi itu, lalu menyerahkan pernah dengar lagu Surrender All? I Yes. surrender. Surrender. Oh, Ya. Artinya apa surrender all? semua. Seluruh jiwa dan raga dan tubuh. Semua. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Nggak separuh-separuh. Nggak 99,999%. Nggak. 100%. Maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, haruslah engkau Berserah Bukan. sepenuhnya. Bukan. Haruslah engkau sama seperti Bapakmu yang di surga adalah titik-titik. Kudus. Oh, kudus. Boleh. Ada satu lagi. Apa? Sempurna. Tuh. Tak bercacat celah. Ada di mana? Di Matius ya. Hendrik, boleh tanya tadi Hendrik bilang musuh dalam selimut itu istri atau suami dong? Anaknya. Iya, Ini. tapi ibaratnya ada musuh dalam selimut itu bisa istri atau suami gitu. Oh iya, itu selimutnya beda dong. Nah, jadi harus hati-hati. Itu kiasan gitu ya. Ya, Bisa aja Cici. tuh langsung dibilang bisa jadi. Matius 5:48. Ya. Saya dibilang, sekali buka topik kemana-mana ya. Biar Tuhan yang mengalir hidup kita ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya apa? Orang yang It's the mengasihi same. kita. Orang Ya. pemungut cukai alias orang fasik, orang jahat, bisa mengasihi orang. Mhm. Apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bedanya apa? Orang lain juga bisa memberi salam kepada saudara-saudara. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya orang yang tidak mengenal Allah bisa mengasihi orang. Orang yang tidak mengenal Allah bisa memberi salam kepada saudara-saudaramu. Oleh karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di Bapak di surga. surga. Sempurna. Sempurna ini bukan berarti kita jadi Tuhan. Tapi sempurna di hadapan Tuhan
Tuhan. Yaitu apa? Tak bercacat celah. That's it. Itu. Ada di mana? Verse 1:4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kudus tak bercacat di hadapannya. Inilah sempurna. Orang yang tidak mengenal Allah alias orang fasik, orang jahat bisa mengasihi orang. Tapi dia nggak kudus. Dia selalu banyak cacatnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa memberi salam kepada saudara-saudaranya. Tapi dia tidak kudus. Dan selalu banyak cacatnya. Apa bedanya? Bedanya adalah kita bisa mengasihi orang. Kita bisa kudus di hadapan Allah. Dan itulah yang sempurna di hadapan Allah. Bagaimana caranya kita kudus? Bagaimana caranya kita bisa sempurna? Bagaimana kita bisa bercacat celah? Apa yang harus kita lakukan? 10 Commandments. 10 Commandments. Setelah itu apa? Kasih Setelah itu sesama apa? manusia dan Allah 10 dengan Commandments segenap masuk ke sana. hati. Enggak. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan 10 Commandments itu? Ini jawabannya. Baca, cek. Mana? Tuh. Saudara, kok jadi begini? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kecil ya, Itu tulisannya. demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya. Tubuh ini yang harus dipersembahkan untuk bisa kudus, tak bercacat, supaya bisa sempurna melakukan seluruh kehendak Bapa di surga, sama seperti Kristus yang kudus, tak bercacat, yang melakukan seluruh kehendak Bapaknya di surga, yang dalam rupa Allah, tidak menganggap setara dengan milik yang harus dipertahankan. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, mati di kayu salib. Dia taat sampai di kayu salib. Dia melakukan 100% seluruh kehendak Bapa di surga. Aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan seluruh kehendak Bapakku. Contoh. Itu contoh terbaik, the best. Ya. Kita kalau sudah sadar bahwa kita ini nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, Mazmur 3 ini akan menjadi pegangan hidup kita. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dia lagi mikirin anaknya yang mau kudeta dia. Lalu dia cuma bilang, ya Tuhan, banyak sekali lawan-lawanku. Banyak orang bangkit mau menyerang aku. Bahkan banyak orang bilang, tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Cara pandang, tadi saya bilang, kenapa singa? Cara pandang tuh berbeda.
Kalau kita bisa melatih diri cara pandang seperti Daud, coba kita ngomong zaman sekarang. Yang punya hutang, misalnya nih, hutang 100 miliar. Banyak nggak 100 miliar kira-kira di Indonesia? Banyak. Banyak. Orang punya hutang 100 miliar, lalu rumahnya nilainya cuma 2 miliar. Kalau punya rumah 2 miliar, punya mobil harga 1 miliar, misalnya apart, gitu kira-kira, ya, dengan perabotan-perabotan yang aneh-aneh, total jadi 10 miliar lah. Masih punya hutang 990 miliar. 90 miliar. Bangun pagi, yang ada di pikirannya apa? Atau berdoanya Miliar. gimana? Nggak, berdoanya gimana sama Tuhan bangun pagi? Lunasi hutang-hutangku. Itu doa yang paling jujur yang pernah saya dengar. Tuhan, aku tahu Engkau pemilik langit dan bumi, hutang saya ada 100 miliar. Aset saya cuma 10 miliar, Tuhan. Calon disita, saya jadi gembel, Tuhan. Tolong dong, Tuhan. Bayarin. Betul? Kira-kira gitu kan? Kata Pak Freddy, Ya, Tuhan jadi kepala cabang Bang. bank. Tapi lihat nih, Daud, cara bernyanyinya, cara berdoanya. Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Betapa banyak utangku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Bahkan banyak orang bilang begini, baginya tidak ada lagi pertolongan daripada Tuhan. Ini dalam hati dia lagi ketawa-ketawa. Kalau mau jujur-jujur, sejujur-jujurnya, dia lagi ketawa-ketawa. Ketawa-ketawanya gimana? Orang bilang saya utangnya banyak. Orang bilang saya utangnya bukan makin sedikit. Dengan bunganya dari 100 miliar, mungkin besok jadi 102 miliar. Besok lagi nggak usah bayar jadi 103 miliar. Nambah terus karena utangnya berbunga. Sedang ketawa-ketawa. Bahkan ada yang bilang, coba lihat tuh lu punya Tuhan. Sekarang lu ayo dikasih sikat 100 miliar. Hutang. Gimana lu? Tuhan bisa nolong lu. Lagi ketawa-ketawa. Kenapa? Kembali lagi sejarah. Bagaimana cara pandangnya Daud melihat Goliat, melihat musuh-musuhnya. Segudang pengalaman dia. Cara pandangnya gimana? Jangankan 100 miliar utang. Gue pernah punya utang 1 triliun dulu. Namanya Goliat. Umur gue baru 15. Kira-kira gitu. Tapi apa yang terjadi? Ambruk Goliat. Karena apa? 1 triliun gue lihat cuman 1 rupiah di mata Tuhan. Nol. Di mata saya masih 1 rupiah. Di mata Tuhan nol. Cara pandang. Ini makanan saya. Gitu loh. Lagi ketawa-ketawa. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan dalam hidupnya dengan segudang pengalaman hidupnya lalu sadar bahwa pengalaman hidupnya itu tidak ada artinya kalau hanya membanggakan diri. Kalau hanya bilang saya yang paling hebat, saya nomor 1, saya paling kaya, saya paling pinter. Cuma sekarang ada orang ngerasa paling pinter kalau udah banyak baca Google. Betul, betul Pak Anfal? Ya, Betul, betul. Udah bisa baca Google, merasa udah paling pinter. Kasih 1 ayat yang belum pernah dibaca, suruh jelasin. Bingung. Ini kita baru ngomong yang begini nih. Dari sini kita bisa melihat latar belakangnya kemana-mana gitu. Setuju nggak ngomongan saya bahwa si Daud sedang ketawa-ketawa? Nggak mungkin orang punya musuh begini banyak, lagi dalam keadaan mau diserang sama anaknya, bisa nyanyi. Maka saya bilang, nyanyian. Bisa nyanyi. Artinya sedang ketawa-ketawa. Ketawa kenapa? Cara pandang dia melihat musuhnya itu. Kenapa? Aku datang dalam nama pencipta langit dan bumi.
Sejarah membuktikan orang-orang model begini udah nggak ada takutnya. Mati pun nggak takut. Sejarah membuktikan rasul-rasul punya cara pandang sama. Semuanya. Nabi-nabi dari perjanjian lama, rasul-rasul di perjanjian baru, punya cara pandang yang sama. Sama. Nggak ada rasul-rasul atau nabi-nabi zaman dulu, saya ini orang metodis. Cara pandang saya pandangan metodis. Zaman dulu nabi-nabi atau rasul-rasul zaman perjanjian baru, nggak ada yang ngomong, saya ini orang baptis, saya orang presbyterian, saya orang protestan, saya orang pantekosta, saya orang karismatik, cara pandang beda-beda. Nggak ada. Yang ada, saya datang dalam nama Pencipta langit dan bumi. Hai maut, di mana sengatmu? Cara pandang sudah beda. Dan saya belajar itu. Belajar apa? Belajar mempraktekkan apa yang dilihat Daud, apa yang dilihat Yeremia, apa yang dilihat Yesaya, apa yang dilihat Paulus, apa yang dilihat Markus, apa yang dilihat Matius, apa yang dilihat Yohanes, Lukas, dan sebagainya. Lalu para martir 12, cara pandangnya hari lepas hari. Kita melihat ke belakang kita, sejarah hidup kita. Maka dari itu, saya punya utang 30 tahun nggak habis-habis. Saya tidak pernah melihat itu hutang. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan tempat ini. Kalau Tuhan yang berikan tempat ini, saya sebagai alat untuk melunasi tempat ini. Caranya Tuhan, bukan caranya saya. Kenapa? Caranya saya cuman ngegulingin batu. Apa tuh Pak ngegulingin batu? Lazarus. Saya udah bilang nih, bakal kemana-mana kali. Lazarus, pada saat Yesus bilang, gulingkan batu itu, ini yang nonton bukan satu orang. Waktu Yesus datang ke kotanya, Lazarus udah jadi bangkai, 4 hari dikubur, tersebar. Ada manusia datang mau bangkitin orang. Kita nih sekarang nih, misalnya nih, saya bisa membangkitkan orang. Lalu, saya dipanggil, ada seorang penting yang harus saya bangkitkan. Pertanyaannya, berita ini kalau kesebar di seluruh dunia, banyak yang mau datang. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Terutama orang sakit yang udah mau mati. Banyak. Ini orang mati bisa bangkit, apalagi gue yang sakit. Emang gitu doang pikirannya kan? Banyak yang datang. Mau nonton. Mau buktiin, bener nggak lu ngomong? Kan gitu. Yesus bilang, dia nonton ini banyak. Yesus cuma bilang begini, ayo gulingkan batunya. Kan zaman dulu kan orang dimasukin ke dalam goa, diguling batu. Digulingin batu. Rame-rame gulingin. Kenapa? Kenapa Yesus nggak cuma pakai jarinya gini doang nih? Set. Bisa nggak digeser batunya? Bisa. Bisa. Tapi kenapa dia suruh orang? Karena dengan rame-rame, orang bisa gulingin batu. Tapi, dia nggak pernah suruh orang, ayo kamu sini, bilang, bangkit. Dari misalnya 1000 yang datang. Dari 1000 orang, nggak ada yang berani ngomong, ayo Lazarus bangkit. Nggak ada. Cuma dia yang bisa. Tugasnya dia. Ya sudah, kamu batu sudah geser, udah, sekarang tugas saya, minggir. Lazarus, keluar. Tugasnya dia. Kita juga begitu. Dalam hidup. Jangan apa-apa Tuhan suruh Tuhan. Kita kerjakanlah bagian kita. Saya harus bayar rumah ini. Kerjain bagian kita. Kerja. Jangan duduk-duduk. Aduh gimana ya bayar rumah? Aduh gimana? Kerja. Sisanya yang nggak masuk akal bisa bayar rumah. Kerjaan dia. We do Spesialisasinya. our best, God do the rest. That's it. No. We do our best. We do our best. God will do the impossible. The impossible. Oh, yes. Kalau the rest,
Kita nyuruh-nyuruh kerja dia. Tapi the impossible. Everything possible for us, we should Ya, do it. But the amin. impossible, it is his job. Yes. It is possible, sangat possible, kita bisa menggeser batu besar, bisa. Kita bisa membuang seluruh masalah kita, bisa. Tapi ada masalah yang tidak mungkin kita bisa lakukan, seperti membangkitkan orang mati. Itu cuma punya Tuhan kerjaan. Supaya kita sadar, setiap masalah dalam hidup, setiap perkara dalam hidup, setiap cerita dalam hidup yang kita lihat atau kita dengar, ini bukan kerjaan manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Itu cara pandang. Jangan seperti orang Farisi. Jelas-jelas ngebangkitin Lazarus, itu kerjaan Tuhan. Lalu apa kata orang Farisi? Bilangnya apa? Yesus pakai apa? Pakai apa Yesus bangkitin orang? Membuat mujizat pakai apa? Mantra. Beelzebul, pakai setan. Jelas ini kerjaan Tuhan. Cuma Tuhan yang... Ayatnya di mana, Hendrik? Ayatnya di mana pakai setan? Hah? Kita lihat ya. Ada yang bisa bantu? Pak Anfal. Nih, lihat. Ayatnya di mana? Maka saya bilang, kalau kita bicara udah pakai ayat, udah pasti ada. Tenang aja. Belanda masih jauh. Belanda masih... Udah. Yesus dan Beelzebul. Yesus, ada orang keresahan setan, orang buta bisu disembuhin. Orang bisu itu bisa berkata-kata dan melihat. Orang buta bisa lihat. Ini cuma kerjaan Tuhan yang bisa lakukan. Dan orang Farisi dan ahli Taurat ngerti banget. Cuma Tuhan yang bisa ngebangkitin orang mati. Cuman Tuhan yang bisa membuat orang buta melihat. Orang bisu bisa ngomong. Orang setan bisa, kesetanan bisa keluar, itu cuma Tuhan yang bisa lakukan. Nggak ada lagi. Manusia di bumi ini nggak ada. Mereka tahu. Dengan Beelzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. Tuh. Pakai setan. Kerjaan Tuhan dibilang kerjaan setan. Jelas ya? Ya. Itu. Jadi kalau kita sudah mengerti, dalam hidup kita akan bertemu dengan perkara-perkara. Baik itu perkara dalam hidup kita, maupun perkara orang lain. Kalau kita sudah mendengar sebuah cerita, kita bisa tahu, ini manusia juga bisa bikin. Gitu loh. Kita bisa bikin. Tapi ada satu perkara, nggak mungkin ini kerjaan manusia. Ini hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dan kita memuliakan Dia. Kita bersuka cita bahwa mujizat itu tetap terjadi sampai detik hari ini. Bukan kepada kita, tapi kepada orang-orang di sana. Atau kepada anak-anak Tuhan yang sedang melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Atau kepada anak-anak Tuhan yang sedang ditindas. Gitu. Mujizat Tuhan selalu nyata. Kita punya hutang seabrek-abrek, bilang Tuhan yang do the rest. Nah, kita yang ngapain? Nggak kerja. Ya Gimana Pak? enggak. Kan gitu. Jadi, cara pandang itu penting sekali. Jadi dia lagi sedang ketawa-ketawa ini. Ya Tuhan, banyak dia lawan saya. Banyak orang bangkit menyerang saya. Emang dia nggak pernah diserang orang? Emang musuh dia nggak banyak? Sekeliling kerajaan Israel tuh dengkulnya, kalau Daud datang dengkulnya gemeteran. Takut. Dia mengalahkan bangsa-bangsa banyak sekali. Apa dia jadi gentar? Enggak. Dia cuma bilang, dia Tuhan, betapa banyak lawan saya. Banyak orang bangkit menyerang aku. Bahkan ada yang bilang, tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Selah. Artinya selah apa? Ambil napas, stop. Aduh, kira-kira gitu. Dia nggak tahu nih, orang-orang nih pada, termasuk anaknya. You nggak tahu, bapak lu tuh siapa? Kira-kira gitu.
Tapi Hendrik, engkau, itu karena Daud bergaul sangat rapat dengan Tuhan ya. Jadi seperti betul-betul father and son. Ya tahu ya, seperti kita punya bapak kandung gitu ya. Jadi makanya he didn't fear about all things that he faced gitu. Daud disebut biji matanya Tuhan. That's so waduh, itu apalagi. Tapi Bagaimana kita bisa semua jadi loh, biji kita mata? semua biji mata Tuhan loh, Hendrik. Ntar dulu, kalau mau menjadi biji matanya Tuhan, kita harus melakukan seluruh kehendak Dia. Kalau kita nggak melakukan, itu bukan biji mata Tuhan. Itu biji mana? Biji Oh, ya ya jadi biji ya. mana? Gitu loh. Itu Iya, penting. Dia tahu siapakah aku sehingga aku jadi biji matamu, betul? biji matamu ya. Dia tahu Itu kan diri. ada lagunya juga. Siapakah aku ini, Tuhan? Tuhan. Ya, Tadi biji matamu. betul. Amin. Apakah yang apa tuh? Ya. Bu Ayu kali bisa hafal. Apa itu, Tapi Bu? engkau Tuhan. Ini Lagu mulai. Kenapa? ya. Gimana? Ayu nanya apa? Lagu itu Bu Ayu, lagu yang aku biji matamu Tuhan. Iya, lagu itu. Nanti kita dengar ya. Tapi engkau Tuhan. Keluar, dia habis Jadi napas. biji matamu, Nah, terus lanjutnya. dengan apakah ku balas Tuhan? Oh Telah ya. puji dan sembah. Ya. Mak Hong tahu. Lanjut. Mahong juga ikut nyanyi Hendrik biar kita intermezzo dulu supaya nggak Oh. terlalu padat ini otaknya masuk. Oh gitu ya. Ayo lanjut. Bu Ayu sama Mahong, ayo. Apa kita putarkan YouTube-nya? Nggak usah, Loh, jangan. Nanti. kalian nyanyi dong. Kita nggak perlu Nih, denger belajar. YouTube, mau denger suaranya Mahong sama Ayu. Ayo, Mak Hong. Kasih Silakan. setiamu yang ku rasakan Hmm. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Balas Tuhan. Selain Selain puji puji dan sembah Kau. Amin. Amin. Ayo Ya, Mahong. Jadi kita semua lanjut. nggak tidur, cuma dengerin Ya, Hendrik. nih. Mahong. Ya, iya. Bagus suaranya. Oh Mulai iya, nih. Hendrik kan penyanyi dangdut dulu di Jakarta, Bu. Aduh, dangdut, bukan dangdut lagi. Lanjut. Ya, lanjut. Habis tarik napas, dia cuma ngomong ketawa-ketawa dalam hati, dia masuk dengan apa yang dia punya. Tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia tahu. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Memang dia baru kali ini berbicara model begini, berdoa model begini, setiap kali dia berperang. Engkaulah Tuhan perisaiku, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring sekarang aku berseru kepadamu dan Engkau menjawab aku di gunung yang kudus, di gunung kudus itu surga. Dari surga Engkau menjawab aku. Itu yang dia tahu. Kamu boleh gede, kamu boleh banyak aneh-anehnya. Kamu makanan saya, kata macan, kata singa. Matanya Daud ini matanya Tuhan yang dia lihat.
Hmm. Dia pakai kacamatanya Tuhan. Wow. Maka saya bilang, eksegesis saya beda dengan eksegesis orang-orang. Wah, ini lah. Saya mau langsung cerita aja yang seru-seru aja. Kita baca, kita lihat apa firman Tuhan yang lain bicara. Firman Tuhan yang lain akan bicara yang lain, yang akan mengikuti cerita ini. Gitu loh. Ya, dia bilang nih, ada orang mencemooh saya. Tuhan tidak ada lagi di hadapan saya. Musuh saya banyak. Hehehe, Selah. You nggak tahu. Pak Hendrik, Ya, yang nomor 3, ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, maksudnya apa? Berkata apa yang dimaksud? Hal-hal positif apa negatif atau gimana? negatif, Pak. Pasti negatif. Jadi banyak orang yang berkata tentang aku. Artinya apa? Ini ada satu orang namanya Absalom. Sudah mengambil seluruh hati rakyat orang Israel dan akan menyerang Daud. Jadi orang bilang apa? Tuhan sudah meninggalkan Daud. Ngerti maksudnya? Pak Anfal orang Kristen. Pak Anfal orang Kristen. Orang yang luar biasa. Yang penuh dengan roh. Ya, istilahnya gitu. Lalu tiba-tiba ditimpa masalah. Lalu saya bilang gini, ya ditimpa masalah. Udahlah, bakal hancur lah dia. Tuhan sudah meninggalkan dia. Kira-kira gitu, Pak. Ngerti maksudnya? Gitu. Iya, iya. Ngerti ya? Ngerti ya? Lanjut. Jadi, ada orang mencemooh dia cuma ketawa-ketawa, selak nih. Tarik napas, ketawa-ketawa. Dia kasih tahu, lu nggak tahu Tuhan gua? Nih, dia yang melindungi saya, dia perisai saya, dia kemuliaan saya. Dia selalu menjawab setiap seruan saya. Tarik napas lagi. Hah? Kira-kira gitu bacanya. Kira-kira kita baca ini menganggap diri kita Daud. Lanjut. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Kok enak? Coba tanya orang yang punya utang 100 miliar, bisa tidur nggak? Betul? Pak, aduh, doain saya dong. Pak Freddy, tolong dong doain saya, Pak Freddy. Apalagi, kata Pak Freddy. Yang saya 100 miliar, Pak. Aduh, saya udah 3 minggu nggak tidur, Pak. 3 minggu nggak tidur. Itulah contoh orang-orang yang cara memandang orang Kristen. Ya, dia pikir dengan pendeta model Pak Freddy bisa berdoa, Tuhan jawab. Yang dijawab kepada Pak Freddy bukan kepada sayanya. Tetap utangnya nggak akan hilang. Ini bisa tidur. Orang mencela saya, Tuhan. Dia nggak tahu nih Tuhan saya. Tuhan itu siapa? Mereka nggak tahu. Dia nggak tahu Tuhannya saya siapa. Dia nggak tahu bagaimana saya bisa menjadi raja sampai hari ini. Dia menghina saya. Bahkan tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Ketawa kira-kira gitu, Sela. Tapi engkau Tuhan, aku tahu siapa engkau. Engkaulah perisaiku. Aku ini biji matamu Tuhan. Engkau memuliakan aku, kemuliaanku ada di tanganmu. Engkau yang mengangkat aku menjadi raja sampai hari ini. Setiap kali aku berseru kepadamu, dan kamu selalu menjawab. Sekarang, ketawa lagi, saya tidur dulu ya. Gitu kira-kira bahasa hari-harinya. Saya tidur dulu. Habis tidur, aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Artinya apa? Artinya apa? Aku tidur dulu ya. Nggak lama, aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Ada yang tahu artinya apa? Dan gampang apa? Segalanya terselesaikan juga. Bukan. Dibuktiin. Diikuti. Bukti apa? Kalau memang ada musuh dalam selimut. Waktu saya tidur, Absalom, dia kan anak raja. Ada pengawal depan, gue mau ngomong bapak gue. Dibuka pintunya, anak raja masuk. Betul? Apa yang terjadi kalau bapaknya lagi tidur? Betul?
Gampang sekali ngebunuhnya. Betul? Dibunuh. Betul. Ya. Gampang. Bukti apa? Saya bangun. Ayo lo, mau ngomong apa yuk? Hmm. Inilah cara baca yang benar. Cara pola pikir, cara pandang. Kita memandang cerita ini, memandang bagaimana kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. The most powerful power in this entire planet is in His hand, not yours. Hmm. Nggak perlu komentarari dari Matthew Henry. Nggak perlu. Baca, selidiki dengan benar. Berpola pikir seperti Daud yang mengerti Tuhannya. Kalau kita sudah menempatkan diri kita, siapa Tuhan kita mengenal Tuhan kita baca ini gampang. Nggak perlu komentarari. Bukti, saya tidur, saya bisa bangun. Hari ini saya bisa tidur semalam, bangun pagi bisa bernapas. Bukti, Tuhan masih sayang sama kita. Nggak perlu mikir 100 miliar. You bisa tidur, besok pagi bisa bernapas aja. Mesti sadar. Tuhan yang berkuasa segala-galanya. Amin. Setuju? Kalau nggak setuju, ya silakan kasih tahu saya. Observasi. Saya sedang Hendrik ngomong. itu sama seperti Tuhan bilang mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung gitu ya. Betul. Dengan iman sebesar biji sawi, kita bisa tidur enak. Saya tahu besok pagi saya bangun. Itu kan. Hmm. Kalau dia takut, dia kalau takut nih, mungkin ngomongnya begini. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku menyuruh penjaga-penjagaku untuk tidur sekelilingku. Nggak begitu. Kan? Tapi dia bilang apa? Aku bangun. Apa urusannya orang tidur lalu bangun disuruh ditulis? Kalau nggak ada yang penting. Betul? Betul. Penting. Lu ada musuh nih yang depan mata, yang tinggal buka pintu, cetok mati. Digande, di bahasa Jakarta, digande tidur. Beneran. Besok pagi masih bangun. Jadi 3 bagian, 1 bagian, ada orang menghina saya. Musuh saya terlalu banyak, katanya. Bahkan orang bilang Tuhan meninggalkan saya. Saya ketawa-ketawa aja Tuhan. Kenapa? Saya tahu siapa engkau. Saya mengenal engkau. Saya mengenal kamu, kamu mengenal aku. Dan sekarang, saya mau tidur. Saya buktiin, saya tidur. Besok pagi bangun. Kalau nggak penting, nggak ditulis. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Nggak ada kalimat takut. Berapa? Puluhan ribu. Ya, itu mah nasi goreng. Dia lihat nasi goreng. Di atas piring banyak ribuan orang. Dia lihatnya nasi goreng. Dia tinggal makan. Karena itu makanan saya. Hmm. Cara pandang nih bener-bener kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau punya cara pandang yang benar, takut apa? Ini loh yang kita punya pelajari, takut apa? Saya ini udah ngomong berpuluh-puluh kali, udah nggak tahu berapa ratus kali. Hai maut, di mana sengat? Ditantang. Tantang. Artinya, gampang kan? Mas Soe bilang, Panfal juga bisa, Pak. Betul nggak? Sekali Panfal bilang, kok punya masalah nyanyi? Udah, kalau sudah taruh pikiran, kok punya masalah bisa nyanyi, di sini, baca ke bawah. Beres. Setuju, Pak Anfal? Setuju. Perikop ini kita baca satu, kita lihat, taruh diri kita. Ada Tuhan di kita. Kita baca di sana. Oh, begini. Daud punya pemikiran seperti ini ternyata. Kita jadi Daud. Dengan kita menaruh diri kita menjadi Daud, tanpa sadar kita sedang melatih diri kita seperti Daud. Amin. 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 Merinding saya nih ngomongnya.
Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Aku nggak takut. Jadi bilang, Tuhan bangkit, tolong saya. Ini adalah penyerahan penuh, surrender all. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Bukan saya. Saya nggak takut. Bukan saya. Tapi roh yang ada di dalam hati Daud. Bangkitlah roh. Bangkitlah Tuhan. Jadilah penolongku. Ya. Kau telah memukul rahang semua musuhku. Dan mematahkan gigi-gigi orang fasik. Disebut engkau. Bukan aku. Dia raja besar, pengalaman segudang. Tapi dia mengatakan, kemuliaanku. Kaulah kemuliaanku. Adalah engkau. Ya, engkau yang mengalahkan semua musuhku. Aku cuma alat. Ini cara pandang. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Napas selesai. Selah. Dahsyat. Tuhan kita. Kalau kita sudah tahu siapa Dia, kita akan menjadi Daud. Secara otomatis, pasti kita jadi Daud. Pasti. Kenapa begitu? Cara pandang. Musuh-musuh kita, masalah-masalah kita adalah makanan kita hari-hari. Jangan pernah berpikir jadi orang Kristen tidak punya makanan hari-hari, alias masalah, problema, musuh, pasti ada. Bedanya, cara pandangnya bagaimana? Jadi makanan kita, kalau kita sudah bisa jadiin makanan masalah kita, mau masalah segede apapun, makin kenyang kita makan. Seperti Daud, ketawa-ketawa, bisa nyanyi. Dengan penuh pengharapan. Dia orang hebat, tapi dia nggak pernah merasa hebat. Kenapa? Engkau yang mengalahkan musuhku. Ya, nyantai bicaranya. Selesai pembicaraan mengenai Mazmur 3. Menurut saya selesai, apalagi udah habis itunya ceritanya. Ya. Saya kaget juga saya bangun jam 8 tadi. Itulah cara Tuhan. Biasanya saya terlambat. Tapi hari ini nggak gitu terlambat, bisa bersiap-siap diri untuk memberitakan apa yang Tuhan ingin katakan pada kita. Maka dari itu saya selalu mengatakan, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya menyerahkan penuh apa yang roh Bapa di dalam hidupku ini yang mau katakan. Bukan saya. Bukan Daud. Saya Daud, tapi saya bukan Daud. Tapi Dia yang memberitahu segala-galanya. Dia yang memberitahu seluruh rahasia firman-Nya. Hanya Dia saja yang bisa memberi pengertian yang sempurna tentang siapa Dia, tentang apa firman-Nya. Bukan ini. Bukan. Bukan buku-buku yang kita baca. Bukan. Bukan opini-opini orang. Bukan. Bukan komentar. Tapi roh Bapakmu yang berkata-kata di dalam kamu. Dia yang memberi hikmat. Ingat itu. Saya tidak pernah pakai kata si anu, kata si anu. Tapi apa kata firman Tuhan? Karena Dia yang punya firman. Dia akan memberitahu kita apa rahasianya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang hidup. Karena Engkau hidup.
Dan firman yang hidup itu menjadi manusia yang menyerahkan nyawanya kepada kami, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih baik. Mengenal Engkau dengan sempurna, dan menjadikan kami sempurna di hadapan-Mu, yaitu dengan mempersembahkan tubuh kami yang kudus, tak bercacat celah di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk melihat cara pandang yang berbeda dengan manusia duniawi. Manusia duniawi yang tidak mengenal Engkau bisa mengasihi. Manusia duniawi yang tidak mengenal Engkau bisa memberi salam. Manusia yang tidak mengenal Engkau bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang baik. Tapi kekudusan dan hidup tak bercacat celah mereka tidak punya. Itulah kesempurnaan kami, dan apabila kami melakukannya, bukan karena gagah kami, tapi karena roh yang ada dalam hidup kami, yang menuntun kami untuk bisa hidup sempurna di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati seluruh peserta yang ada di sini. Engkau berkati setiap orang yang belum bisa hadir. Biarlah tempat ini menjadi tempat pelajaran kami mengenal Engkau lebih baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yuk, terima kasih. Amin, amin. Thank you Amin. ya. Terima kasih.